Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht es euch, meine Schüler und Schülerinnen? Oke, untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang personal pronomen im akusatif atau kata ganti kepunyaan orang dalam kasus kalimat akusatif. Oke, yang pertama, apa itu kalimat akusatif? Saya rasa Ibu sudah pernah menjelaskan ya, kalau kalimat akusatif itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi. Kalian paham ya, kata kerja aksi itu yang bagaimana dan biasanya menambahkan objek langsung. Oke, nah sekarang perbedaannya dengan apa itu kalimat nominatif. Nah, Ibu juga sudah pernah jelaskan perbedaan antara kalimat nominatif dengan kalimat akusatif. Jadi kalimat nominatif itu kalimat yang hanya menggunakan kata kerja sein atau istilahnya to be ya dalam bahasa Jerman. Jadi hanya menjelaskan jadi nama orang, kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Jadi yang dipakai untuk kalimat nominatif itu hanya kata kerja sein. Ini ya. Jadi untuk untuk kalimat presence, kalimat biasa itu seperti ini bentuk seinnya. Kalian pasti paham ya. Sekarang kita masuk dalam pembentukan atau personal pronomen im akusatif. Kalian di sini boleh lihat. Jadi di sini personal pronomennya atau subjek ada ich, ada du, sie, es, wir, ihr, sie, und sie kapital ya. Jadi ini dalam kalimat akusatif itu akan berubah jadi mich ya kalau dia menjadi objek langsung atau objek jadi penderita. Kemudian kalau du berubah menjadi di, dia laki-laki berubah menjadi in, sie dia perempuan tetap menjadi sie, kemudian es itu juga tetap jadi sie itu tetap, kemudian wir berubah menjadi uns, ihr berubah menjadi euch, kemudian sie mereka tetap, kemudian sie Anda juga tetap. Ini bentuk personal pronomen dalam kasus akusatif ya. Nah, selanjutnya contoh. Beispiel. Kalau dalam bahasa Jerman untuk kalimat akusatif ya, di sini ada satu contoh. Wann rufst du mich an? Kapan kamu akan menelponku? Ku itu di sini mi jadi objek langsungnya ya. Jadi kapan kamu akan menelponku? Aku itu berubah menjadi mich. Karena dia menjadi objek langsung. Kemudian ich liebe dich. Dich di sini mengacu kepada kamu, ya. Kemudian ich lade saya mengundang in di sini ein zu meinem Geburtstag saya mengundangnya. Nya di sini ini berubah menjadi dari kata Dia laki-laki ya. Coba perhatikan lagi tabel yang ada di samping yang sebelumnya. Saya mengundangnya, dia laki-laki, in ein zu meinem Geburtstag. Jadi kalau kalian mau menambahkan si objeknya, personal pronomennya dalam akusatif itu harus berubah ya kata ganti orangnya. Ini kalau kata ganti orang ya dalam kasusnya. Kemudian dalam im nominatif, contoh ini ya perbedaannya di sini ya. Das ist Anna. Nah, Anna di sini karena dia perempuan bisa diganti dengan sie. Sie kommt aus Deutschland. Jadi ini untuk nominatif itu kalimat biasa ya. Kemudian Markus und Anna sind in der Schule. Karena subjeknya di sini ada dua, ya, im nominatif itu bisa berubah menjadi sie mereka dengan kata kerja yang plural. Ini kalau dia kata kerjanya tunggal, sie kommt ya disesuaikan. Sie sind fleißig, mereka
rajin. Oke, contoh penggunaan personal pronomen im akusatif ya. Di sini sudah Ibu berikan lagi. Ich liebe dich, sama yang kayak tadi ya. Bukan ich liebe du, kamu. Tapi harus berubah menjadi kasus akusatif. Kemudian, liebst du mich? Apakah kamu mencintaiku atau menyayangiku? Nah, saya di sini jangan liebst du ich, diganti menjadi mich karena bertindak sebagai objek ya. Kemudian satu lagi, Peter is mein Freund. Peter itu temanku. Ich treffe ihn im Supermarkt am Morgen. Saya bertemu dia. Saya bertemu dia. Dia ini mengacu ke si Peter yang tadi. Jadi saya bertemu dia di supermarket. Jadi jangan bilang ich treffe er. Ya, salah. Kemudian meine Oma wohnt in Berlin. Oma saya tinggal di Berlin. Am Wochenende, di akhir pekan, ich besuche ich. Jadi saya mengunjunginya. Nah, di sini ya sie karena dia berubah menjadi sie karena merujuk ke meine Oma, dia perempuan. Jadi untuk sie dia perempuan itu tetap. Ya, jadi ada beberapa subjek yang penggunaan personal pronomen akusatifnya itu tetap. Tetapi kalian harus paham penggunaan penggunaannya dalam kasus akusatif. Satu lagi, ohne dich, tanpa kamu. Ya, tanpa kamu kan ich nicht leben. Saya tidak bisa hidup. Jadi untuk preposisi ada beberapa preposisi yang menguasai akusatif. Jadi kalau dia ditambahkan dalam kalimat, dia otomatis harus diimbu atau sesudahnya itu harus objeknya itu berubah menjadi akusatif. Seperti di sini ohne, wajib dikenakan kasus akusatif karena ohne dengan fur itu masuk dalam kategori yang preposisi yang menguasai akusatif. Oke, dieses Geschenk, hadiah ini is für uns. Jadi hadiah ini untuk kita, untuk kami ya. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk gramatik akusatifnya, yang kita pelajari di sini nominatif dengan akusatif. Untuk datif dan genitif itu belum bahas. Jadi ya, untuk di nominatif, W-fragenya itu biasa kita katakan where untuk menanyakan orang, siapa. Kemudian was untuk menanyakan benda. Kemudian di akusatif, kalau di akusatif untuk menunjukkan objek ya, itu kalau dia W-fragenya when, itu untuk siapa, untuk orang ya, siapa. Kemudian kalau was itu masih dengan untuk benda. Di sini perbedaannya untuk siapa ya. Siapa dengan yang siapa nominatif itu berbeda. Ya, jadi kalau di kalimat nominatif, where is das, where is she, itu siapakah dia, gitu kan. Kalau dia when kauft di das Buch, begitu, siapa yang membeli buku, seperti itu. Jadi ini ya, Ibu tadi sudah jelaskan bagaimana perubahan subjek kalau dia dalam personal pronomen im akusatif. Contohnya juga kalian bisa lihat di sini, ich kenne dich, saya mengenalmu. Verstehst du uns, apakah kamu mengerti kami? Du brauchst mich, kamu membutuhkan saya atau kamu membutuhkan diriku. Sie versteht ihn nicht, dia perempuan tidak mengerti dia, tidak mengertinya ya. Di sini untuk mengganti R, dia laki-laki.
Oke, kita sudah masuk ke hubung personal pronomen akusatif atau tugas ya, latihan. Jadi nanti Ibu akan kirim juga ke classroom-nya file tentang tugas-tugasnya. Di sini ada contoh. Untuk yang pertama ada personal pronomen ing akusatif. Lengkapilah kata benda berikut dengan personal pronomennya. Jadi ganti in, ganti s, ganti z atau z plural. Contoh di sini, wie findest du den Käse? Apa pendapatmu tentang keju ini? Ya, der Käse, ingat ya kalau dia den akusatif dia pasti artikelnya adalah der. Ya, artikelnya adalah der. Oke, der itu bisa juga dikatakan atau apa ya istilahnya itu pronominalnya itu adalah er. Jadi dia akan berubah menjadi in. Ya, jadi ich finde in ini mengacu pada si Käse ini atau der Käse ini. Ich finde in köstlich. Ya. Jadi kalau in ini untuk yang artikelnya der, kemudian s ini berartikelnya adalah das. Oke. Kemudian z berarti artikelnya adalah di. Oke, good, very good. Kemudian kalau z plural berarti dia masuk di kata benda plural yang artikelnya itu sama dengan feminim yaitu dia. Dia hanya diubah jadi perhatikan kata benda yang ada di setiap kalimat. Yang tugas kedua yaitu setzen die Ansprachen personal pronomen ein. Jadi buat kalimat singkatnya dijawab. Kalimatnya di situ adalah jawabannya adalah ya. Liebst du Clara? Apakah kamu menyayangi Clara? Jawabannya ya. Kalau iya berarti harus didukung dengan ich liebe sie. Sie ini mengacu kepada si Clara. Ya, si personal pronomen menggantikan Clara. Apakah kamu menyukai Clara? Ya, saya menyukainya. Jadi ada beberapa nanti kalimat tanya, kalian harus jawab dengan menyembuhkan personal pronomennya. Ya. Nah, kalau tadi jawabannya adalah ya, kalau sekarang di sini adalah verneinung atau pengingkaran. Jadi kalian menggunakan personal pronomen tapi dalam kalimat nein. Trinkst du die Milch? Ya, die Milch. Apakah kamu minum susu? Nah, jawabannya di sini nein. Ich trinke. Saya tidak minum. Ya, saya tidak minum susu nih. Jadi harus kalau dia jika kalimat negation itu tambahkan dengan kata negasi ya. Negasinya itu harus nih ya kalau dia negasi. Nah, si di sini mengacu kepada si di mil. Ingat tadi ya kalau dia artikelnya di berubah menjadi z. Ini juga kalimatnya kalian harus perhatikan ya. Karena di sini ditanyanya du berarti yang jawab harus ich gitu kan. Trinkst du die Milch? Apakah kamu minum susu? Nein, ich trinke sie nicht. Jangan lagi bilang nein, du trinkst. Nah, jadi perhatikan konteks kalimat tanya dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, Ibu rasa sekian untuk materi personal pronomen yang akusatif. Kerjakan tugas yang Ibu berikan. Kemudian kalau misalnya ada yang belum paham silakan tanyakan di grup. Oke, viel Erfolg, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tschüss.